Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami kelompok 8 pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi dari mata kuliah komputasi modern, yaitu dengan tema penggunaan framework Cisco sebagai kerangka penerapan teknologi cloud computing pada perguruan tinggi. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan teman-teman dari kelompok 8. Yang pertama ada Winda Mariana, kedua Ahmad Faisal, ketiga Yoga Febian Iriandi, keempat Sidik Rahmadi, kelima Muhammad Irwan Fadilah. Baik, kita akan memulai presentasinya. Selamat menyaksikan. Teknologi cloud computing sangat populer saat ini. Banyak organisasi dan institusi bersungguh-sungguh menaruh minat untuk menggunakannya. Alasan efisiensi dan efektivitas menjadi salah satu pertimbangan utamanya dalam melayani pengelolaan sistem informasi manajemen dengan skala yang lebih besar. Perguruan tinggi sebagai lembaga yang bergerak di bidang pendidikan tinggi, memiliki layanan dengan skalabilitas dan segmentasi pengguna yang luas, sudah selayaknya mempertimbangkan penggunaan teknologi cloud computing sebagai basis pelayanannya. Beberapa vendor telah menyediakan framework cloud computing sebagai kerangka untuk mengimplementasikannya. Salah satunya adalah framework yang dirilis oleh Cisco. Konsep implementasi cloud computing yang dirancang dengan menggunakan framework Cisco pada perguruan tinggi adalah applicable dan sesuai dengan karakteristik sistem informasi perguruan tinggi. Dalam evolusi teknologi komputasi, pemrosesan informasi telah bergeser dari mainframe personal komputer ke service centris komputer ke web. Saat ini banyak organisasi yang serius untuk mempertimbangkan menggunakan cloud computing. TI memainkan peran penting dalam pendidikan. Dalam penelitian akademik, TI menyediakan sejumlah besar informasi dalam referensi yang memungkinkan data akan dengan mudah dan cepat mengumpulkan, dianalisis, dan berbagai dengan orang lain. Dalam komunikasi, TI menawarkan fleksibilitas yang tinggi dan komunikasi yang mudah dan cepat. Dalam proses administrasi, TI memberikan kemampuan untuk mengelola dan mengendalikan puluhan ribu siswa melalui sistem yang akurat dan aplikasi. Saat ini, hampir 70% lembaga pendidikan tinggi di Amerika Utara telah mengalihkan atau sedang proses peralihan sistem email mereka ke cloud. Sekitar 50% telah mengadopsi kolaborasi sistem berbasis cloud untuk melakukan improvisasi berbagai informasi antara kampus. Penerapan cloud computing secara umum tidak akan terlepas dari konsep dasar tentang cloud computing tersebut. Dari banyak karya ilmiah di bidang komputasi awan, sebagai besar mendasarkan diri pada konsep cloud computing yang dikeluarkan oleh NIST. Pada gambar tersebut, cloud computing adalah sebuah bentuk sistem komputasi yang memiliki yang pertama karakter dasar. Contohnya broad network access, rapid elasticity, measured service, on-demand service, di mana seluruh sumber dayanya tersatukan. Yang kedua ada model layanan, contohnya software as a service, platform as a service, dan infrastruktur as a service. Yang ketiga deployment model, contohnya public cloud, private cloud, hybrid cloud, dan community cloud. Baik, presentasi saya akan lanjutkan. Di rumusan masalah. Dari beberapa mode framework arsitektur cloud yang tersedia akan memerlukan pendalaman untuk menyesuaikan dengan persoalan dan kebutuhan komputasi, terutama bagi perguruan tinggi di Indonesia, dan mengkaji setiap framework merupakan hal yang menarik untuk dilakukan. Akan tetapi, oleh karena keterbatasan yang akan
memilih salah satu framework untuk dianalisis dan dikaji akan memberikan kontribusi yang cukup bermanfaat. Oleh karena itu, penelitian akan membatasi permasalahan pada bagaimana penerapan framework Cisco bagi perguruan tinggi. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk membagikan ilmu pengetahuan komputer pada bidang cloud computing dan diharapkan bermanfaat bagi para akademis, praktisi, dan perguruan tinggi dalam mempelajari serta menerapkan teknologi cloud komputer. Metode penelitian. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi literatur, yaitu mengkaji tulisan yang berkaitan dengan Cisco Cloud Computing arsitektur, framework, dan karakteristik penggunaan teknologi informasi di perguruan tinggi di Indonesia. Kajian meliputi aspek-aspek yang berkaitan dengan karakteristik dasar cloud, serapannya terdapat karakteristik penerapan TI di perguruan tinggi di Indonesia dan ketersediaan Cisco Cloud Computing Arsitektur Framework terdapat karakteristik penerapan TI perguruan tinggi di Indonesia. Hasil dan pembahasannya, karakteristik arsitektur cloud computing untuk perguruan tinggi di Indonesia. Karakteristik IT di perguruan tinggi Indonesia dibentuk berdasarkan tuntutan internal dan eksternal yang harus dipenuhi menurut Veronica S. Moertini, arsitektur perguruan tinggi di Indonesia. Selanjutnya akan lanjutkan dengan teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Apabila ditransformasikan ke dalam model deployment cloud, terdapat beberapa aplikasi yang bisa diakses publik dan hanya diakses internal kampus, dan masih mungkin untuk diakses sebagai komunitas tertentu seperti komunitas alumni perguruan tinggi. Ketiga model deployment tersebut diilustrasikan dalam bentuk tabel di samping. Karakteristik deployment model perguruan tinggi di Indonesia bersifat hybrid, yaitu penggabungan antara public cloud dan private cloud, serta masih bisa berkembang dengan community cloud. Dari penelitian Veronica tersebut, diketahui bahwa setiap sistem informasi yang dikembangkan berbasis pada pengolahan data. Berikut pengelompokan basis data tersebut. Pertama, ada BD operasional. BD operasional mengelola data yang diakses dan diubah oleh sistem-sistem informasi di perguruan tinggi. Kedua, ada BD referensi umum, perguruan tinggi, dan penjaminan mutu. BD ini berfungsi untuk menyimpan dan mengelola seluruh data referensi yang tidak sering berubah, misalnya data kota, provinsi, fakultas, program studi, parameter mutu, dan lain-lain. Ketiga, ada BD borang yang berisi data agregat atau ringkasan dari data yang tersimpan pada BD operasional dan selalu bersifat up-to-date. BD referensi PM berisi data referensial, yaitu dokumen prosedur, standar penjaminan mutu, pedoman evaluasi mutu, parameter, bobot, indikator kualitas, dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan untuk penilaian terhadap pemenuhan standar-standar mutu. BD operasional penjaminan mutu menyimpan data transaksional hasil evaluasi penjaminan mutu. Keempat, ada data warehouse yang berisi data agregat yang terklasifikasi dekonstruksi dari BD operasional untuk menjamin kebenaran dan kekinian data melalui proses extract, transform, clean, load, dan lain-lain. Selanjutnya, ada framework Cisco Cloud. Framework Cloud Computing yang dikembangkan oleh Cisco System disebut sebagai Cisco Cloud Reference Architecture Framework. Untuk membedakan penyingkatan kata dengan framework yang dikembangkan oleh IBM, yaitu Cloud Computing Reference Framework atau CCREF. CCREF dibagi dalam beberapa layer, yaitu Cloud Service Consumer, Service Delivery and Management Architecture, Service Orchestration Architecture, Security Architecture, ada Network, Storage, Compute, dan Teknologi Architecture. Dari gambar framework tersebut dapat dijelaskan, lapisan paling bawah adalah konsep Cloud Cisco, dapat dimasukkan sebagai infrastruktur sebuah layanan. Pada lapisan ini, proses virtualisasi jaringan komputer
dan storasi data dapat dilaksanakan. Virtualisasi meliputi virtual server, virtual switch hub, virtual komputer, dan virtual penyimpanan. Pada lapisan ini, user dapat melakukan manajemen dan monitoring jaringan layaknya pada jaringan nyata, meskipun berbasis enterprise atau berskala besar. Pada lapisan kedua adalah lapisan sistem pengaman atau security. Konfigurasi keamanan terhadap akses data dalam storage dan akses jaringan dilaksanakan di lapisan ini. Lapisan ketiga adalah lapisan orkestrasi, yaitu penyeimbang kinerja akses terhadap jaringan dan storage. User dapat mengkonfigurasi besarnya kapasitas dan kecepatan akses sesuai dengan aplikasi dan sistem delivery-nya. Lapisan keempat adalah sistem delivery atau sistem pengantaran. User dapat mengkonfigurasi sistem pengantaran ke dalam jaringan dan penyimpanan data. User dapat memilih sendiri sistem operasi baik untuk PC maupun server yang telah dikonfigurasi pada lapisan infrastruktur. Pada lapisan ini, user juga dapat mengkonfigurasi sendiri pilihan web server, apakah berbasis Windows, Linux, atau yang lain yang dikuasai oleh user. Sedangkan lapisan yang paling atas adalah lapisan yang berhubungan langsung dengan pengguna cloud. Pada lapisan ini, kegiatan-kegiatan berbasis software dilaksanakan. Arsitektur cloud perguruan tinggi berbasis CCRAF dengan menggabungkan antara konsepsi Veronica dan konsepsi Ahmad Solihin, kemudian ditransformasikan ke dalam model framework ISO, akan diperoleh gambar sebagai berikut. Gambar tersebut menjelaskan bahwa 1. Infrastruktur jaringan perguruan tinggi dikelola di lapisan paling bawah oleh seorang administrator jaringan. Ia bertugas untuk membuat virtualisasi sistem jaringan seperti virtualisasi server, virtualisasi komputer, dan virtualisasi penyimpanan atau strong. 2. Pada lapisan ini seorang administrator jaringan memutuskan untuk memilih basis server yang akan dipakai sebagai pendukung infrastruktur jaringan. Apakah ini berbasis Windows, Linux, atau yang lain. 3. Manajemen basis data juga dilaksanakan di lapisan ini. Administrator bertugas untuk menetapkan basis data yang paling sesuai dengan platform. Di sini diperlukan komunikasi dengan manajer platform agar terjadi kesesuaian antara kebutuhan dan ketersediaan. 4. Administrator juga bertugas melakukan sistem keamanan jaringan untuk menjamin bahwa data dalam strong dan pengelolaan server hanya dapat diakses oleh orang yang diberi hak untuk itu. 5. Administrator harus mengkonfigurasi orkestrasi akses agar terjadi efisiensi waktu dalam mengakses data dan server. Hal tersebut dibutuhkan untuk keseimbangan dan optimalisasi arus transaksional data dan arus aplikasi ke server. 6. Pada layer atau lapisan selanjutnya, sistem dikelola oleh seorang administrator platform. Tugas dan fungsi utama dari manajemen pada layer ini adalah menetapkan platform yang paling tepat untuk membangun aplikasi. 7. Platform manager mengkonfigurasi server untuk menyediakan layanan yang dibutuhkan atau yang disediakan bagi aplikasi yang dikembangkan oleh perguruan tinggi. 8. Layer berikutnya atau lapisan yang paling tinggi adalah lapisan yang berhubungan langsung dengan pengguna sistem. Pada lapisan ini, manajer software atau perangkat lunak bertugas mengelola, merancang, mendesain, dan melaksanakan sistem informasi manajemen yang dibutuhkan. 9. Manajer perangkat lunak bertanggung jawab untuk memutuskan aplikasi yang akan ditetapkan sebagai layanan publik yang dapat diakses oleh publik dan layanan private yang dapat diakses hanya internal perguruan tinggi, serta layanan yang hanya dapat diakses oleh kelompok tertentu, misalnya alumni. Kesimpulan dari penelitian ini dapat
disimpulkan bahwa cloud computing merupakan sebuah langkah lanjut yang sangat baik bagi perguruan tinggi dengan beberapa pertimbangan antara lain aspek ekonomis yang dapat menghemat belanja barang modal komputer dan jaringan, menciptakan grand komputer yang ramah lingkungan dan kemudahan akses. CISO Cloud Computing referensi arsitektur dapat diadopsi dengan baik bagi perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi yang memiliki sumber daya yang terbatas. Untuk dapat mengadopsi cloud computing, perguruan tinggi membutuhkan minimal 3 orang administrator untuk dapat mengelola virtualisasi jaringan, virtualisasi platform, dan manajemen aplikasi. Sekian dari kelompok kami. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.